Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Bahri. Saya dari Rombel 2 dengan nomor NPM 2010 5010 44. Di sini saya akan menjelaskan tentang Job Safety Analysis atau JSA yang saya buat. Di sini nama perusahaan hanya perumpamaan, yaitu bernama CV Golok Naga. Nama pekerja yaitu pertama Rudi Hartono dan Khairuddin. Nama pekerjaan membuat golok besi. Tanggal pekerjaan 5 Desember tahun 2021. Supervisor Dudung Riyadi, HSE Departemen Pekerja Produksi, dengan nomor JSA yaitu 12/145. Ini nomor JSA, ini hanya sementara. Alat pelindung diri dan sistem kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja diantaranya yaitu 1. Pakaian tahan panas, 2. Sepatu safety, yang ketiga kacamata atau pelindung wajah, yang keempat sarung tangan tahan panas, yang kelima tameng muka, yang keenam masker, dan yang ketujuh helm safety. Pertama yaitu tahapan pekerjaan. Pertama, 1. Proses memanaskan besi di tungku pembakaran, yaitu tahapan pekerjaannya yaitu mengangkat atau menjepit golok dengan penjepit yang panjang. Yang kedua, meletakkan besi di tungku pembakaran. Yang ketiga, membolak-balikan besi di tungku. Yang keempat, mengangkat besi yang sudah panas. Adapun potensi bahaya yang diakibatkan dari pekerjaan tersebut yaitu 1. Terkena percikan batu atau api yang panas. Yang kedua, kaki atau tangan tertimpa besi yang panas. Upaya pengendaliannya yaitu 1. Selalu gunakan baju dan sarung tangan tahan panas dan tameng muka saat mendekat ke tungku. Yang kedua, saat mengangkat besi, gunakan penjepit pengangkat dengan gagang yang panjang. Selalu gunakan sarung tangan dan baju tahan panas. Yang kedua yaitu proses menempa besi. Terdapat 3 tahapan, yaitu pertama, memeriksa gagang palu kuat atau tidak. Yang kedua, memegang dan mengangkat palu dengan kuat dan erat. Yang ketiga, menempa atau memukul besi dengan kuat dan bergantian dengan teman lainnya. Potensi bahaya yang timbul akibat proses tersebut yaitu 1. Kerusakan gagang palu. Di sini harus diperiksa terlebih dahulu gagang palu kuat atau tidak. Yang kedua, palu terlempar atau terkena orang lain. Jadi di sini tangan harus erat. Yang ketiga, besi dapat terpental dan mengenai orang lain saat menempa besi dengan tidak benar. Yang keempat, tangan terpukul besi saat akan melakukan penggeseran besi. Semisal besi golok akan digeser atau dipindah. Yang kelima, dehidrasi karena terpapar panas tungku pembakaran. Upaya pengendaliannya yaitu 1. Memegang palu dan kedua tangan dan kuat dan erat. Gunakan kaca pelindung dan juga helm safety. Di sini pegangan tangan pada gagang palu harus kuat dan erat. Kedua, gunakan sarung tangan agar saat memegang gagang palu tidak terpeleset, dan tempatkan palu dengan benar agar besi tidak terpental. Jadi di sini saat memukul besi golok tersebut ditempatkan jangan terlalu ke pinggir. Jadi tidak terjadi besi tersebut tidak terpeleset dan mengenai orang lain. Yang ketiga, saling berkomunikasi jika saat akan memindahkan besi yang ditempa. Jadi saat besi golok tersebut akan dibalik atau digeser sedikit, harus saling berkomunikasi agar tidak terjadi tangan terkena palu. Yang keempat yaitu saat akan menempa,
dengan 2 orang harus bergantian memukulnya dan jangan bersama-sama. Saat memukul besi harus bergantian satu sama lain, jangan bersama-sama. Yang kelima yaitu gunakan tameng muka dan gunakan baju tahan panas agar terhindar dari paparan panas dari tungku pembakaran. Yang dimaksud di sini yaitu bertujuan agar terhindar dari paparan panas dari tungku pembakaran tersebut, sehingga mengurangi risiko dehidrasi. Proses yang ketiga yaitu proses menggerinda besi golok. Yang pertama, memeriksa alat gerinda sudah terpasang dengan baik atau tidak. Yang kedua, mencolokkan alat gerinda ke stop kontak. Yang ketiga, memegang alat gerinda dengan kuat agar tidak terlepas saat dinyalakan. Yang keempat, menyalakan alat gerinda. Yang kelima, menggerinda besi dengan menggosokkan ke golok besi secara perlahan. Bahaya yang mungkin terjadi akibat proses menggerinda tersebut yaitu 1. Kerusakan alat gerinda. Jadi mungkin saja terjadi kerusakan sehingga harus diperiksa terlebih dahulu. Bahaya yang selanjutnya yaitu tersengat listrik. Yang ketiga, tangan terkena gerinda, mata terkena serpihan besi, dan yang kelima, sesak nafas saat memoles besi golok. Solusi atau upaya pengendaliannya yaitu 1. Pegang alat gerinda dengan erat agar ketika dinyalakan tidak kaget dan meleset terkena tangan. Jadi pegangan memegang alat gerinda harus dengan kuat agar tidak kaget atau terpental alat gerinda. Yang kedua, pekerja harus menggunakan kacamata pelindung agar pekerja terhindar dari percikan besi. Ini sangat penting karena mungkin saja percikan dari besi tersebut masuk ke mata. Yang ketiga, pekerja harus menggunakan masker karena saat memoles besi, debu dari besi berterbangan. Ini yang ketiga adalah bertujuan agar terhindar dari sesak nafas saat memoles besi golok. Proses yang selanjutnya yaitu keempat, proses menyepuh golok besi. Tahapannya yaitu pertama, setelah golok mengkilap dan tajam, kemudian mengangkat golok dengan penjepit ke tungku pembakaran. Yang kedua, memanaskan kembali golok ke tungku dan jangan terlalu lama. Yang ketiga, membolak-balikan golok besi di tungku. Yang keempat, mengangkat golok dari tungku dengan penjepit yang panjang. Yang kelima, mencelupkan golok yang panas ke air. Adapun bahaya yang disebabkan dari proses keempat yaitu 1. Kaki tertimpa besi atau palu. Yang kedua, terkena percikan batu atau api dari tungku. Yang ketiga, terpapar panas dari tungku. Yang keempat, tertimpa golok yang panas. Adapun cara penanggulangannya yaitu atau cara pengurangan dari risiko bahaya tersebut yaitu 1. Gunakan sepatu safety yang kuat dan tahan panas. Yang kedua, menggunakan selalu sarung tangan dan baju tahan panas. Yang ketiga, gunakan tameng atau topeng agar muka tidak terpapar panas secara terus-menerus. Yang keempat, jepit golok dengan kencang dan benar agar saat diangkat tidak jatuh mengenai kaki atau tangan. Yang selanjutnya, tanda tangan anggota tim yaitu Dudung Riyadi, Rudi Hartono, Khairuddin. Demikian presentasi tentang Job Safety Analysis JSA yang saya buat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.